Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kamu bisa tonton, tidak ada batas waktu. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe, like, komen, yang memberikan super thanks. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Ya, untuk kamu yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, ini aku khusus untuk tema kali ini ya. Khusus untuk seseorang yang baru mendekati kamu dan apa yang terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya, ya. Kalau kamu sudah menerima cintanya dia yang lagi mendekati kamu, apa yang akan terjadi padanya? Kita lihat ya. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk. Oke, ada energi apa seseorang yang lagi mendekati kamu? Oke. Oke, teman-teman, ada the ring. Aku lihatnya kayak, mungkin orangnya sudah pernah menikah ya, yang mendekati kamu nih ya. Sudah pernah menikah, atau kamu yang lagi yang sudah pernah menikah, atau mungkin memang dia ini pernah merencanakan pernikahan kemudian gagal ya. Ada the ring, yang orang mendekati kamu ya. Kemudian ada man, orangnya ini cukup maskulin. Kalau dia perempuan berarti dia itu orang yang mandiri, mungkin juga dia tuh orangnya yang nggak mau dikasihani, terus jiwa pejuangnya juga tinggi, mungkin dia bisa jadi tulang punggung di keluarga ya teman-teman ya. Ada keluarga yang lagi dia urus ya. Kalau di sana dia laki-laki, jelas sekali dia ini adalah orang yang, apa ya, penyayang, kemudian ini tanggung jawab, maskulin banget lah gitu ya, pemimpin gitu ya. Ada dog, ada energi kesetiaan. Bisa juga ini mungkin dia ini followers kamu di sosial media yang deketin kamu ya, atau, apa ya, dia tuh mungkin teman kamu yang kenalnya udah lama gitu ya, dan akhir-akhir ini lagi deketin kamu. Kemudian ada mouse, mungkin juga ada energi, orangnya gampang stres teman-teman ya, orangnya gampang capek pikiran ya, aku lihatnya gitu. Meskipun dia tuh pekerja keras, banyak, kegiatannya, tapi kalau untuk, apa namanya, untuk, capek badan itu dia nggak dirasa, tapi dia lebih sering capek pikiran. Ada energi, mungkin dia juga orangnya kalau ada masalah itu bukan orang yang mengundur-ngundur, mengulur-ngulur waktu, yang, saling apa ya namanya, silent treatment gitu, enggak ya. Aku lihatnya orangnya juga udah cukup matang dalam pemikiran ya, cukup dewasa. Kalau ada masalah dengan kamu tuh atau dengan yang lainnya lah ya, itu tuh pengennya diselesaikan, bukan tipe orang yang kayak anak kecil yang kalau ada masalah kabur, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang mendekati kamu. Semoga ada pasangan kamu dengan ciri-ciri ini ya, yang lagi deketin kamu. Oke. Oke, di sini ada The Garden, mungkin kalian ini pernah ketemunya juga di tempat publik ya, atau, dia bekerjanya itu dari rumah ya. Dia tuh kayak mungkin menggunakan internet, bekerjanya itu bukan orang yang kerja yang apa ya, lapangan gitu, aku lihatnya bukan ya. Terus kemudian di sini ada The Tower, mungkin juga dia ini punya usaha di material tentang rumah, bangunan, atau memang mungkin dia seorang arsitek ya. Terus mungkin juga dia akhir-akhir ini lagi membangun sesuatu, entah bangun rumah, bangun tempat usaha gitu ya. Kemudian mungkin juga orangnya ini cukup humble ya. Dia ini kalau ngobrol sama orang banyak yang suka, banyak yang, percaya sama omongannya gitu ya, dan mungkin juga bisa jadi dia tuh orang yang dituakan di lingkungannya, senior lah gitu ya, meskipun mungkin usianya muda dibanding yang lainnya gitu ya, dengan teman-teman lain, tapi mungkin juga dia tuh jiwanya mengayomi ya, terus kayak dituakan lah gitu, sangat sangat, dewasa. Mungkin juga di sini orangnya ini pernah memberikan sesuatu ke kamu ya, dia kayak ngasih hadiah, ngasih gift, ngasih, apa ya, pernah memberi bantuan juga bisa ya. Aku lihatnya mungkin juga dia tuh,
punya value, orangnya sopan ya, terus dari badannya juga walaupun bukan yang putih gitu, tapi dia tuh bersih ya, rapih gitu loh, kalau dilihat enak ya. Kemudian ada crossroad, mungkin saat ini nih walaupun, dia lagi deketin kamu, mungkin kamu punya pilihan lain ya teman-teman ya, ya. Atau kamu sudah punya pasangan terus dia tuh deketin kamu ketika kamu masih punya pasangan juga bisa. Karena ada 2 pemikiran atau, memang ada opsi-opsi lain gitu ya. Coba yang terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya. Kita lihat dari kartu tarotnya ya teman-teman. Yang terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya. Oke. Yang terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya. Oke. Satu lagi kita lihat yang yang akan terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya. Yap. Aduh, gambarnya. Oke, teman-teman. Kita lihat ya yang akan terjadi padanya ketika kamu menerima cintanya. Oke, di sini sudah ada the star ya teman-teman ya. Mungkin ada energi kayak sudah punya pemikiran sendiri ya. Dia tuh jadi ketika kamu menerima cintanya berarti dia sudah merasa atau udah punya feeling sih sebenarnya. Dia sudah dengan percaya diri, dia punya feeling bahwa kamu akan menerima cintanya. Jadi dia akan, mmm, sudah dari sekarang aja dia pikirannya udah bahagia ya, dengan keyakinan dia bahwa kamu akan menerima cintanya. Dia sekarang ini pikirannya sudah bahagia gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh, kan dia akan memberikan sesuatu ke kamu. Kalau kamu sampai menerima cintanya, dia akan royal ya teman-teman ya. Karena di sini ada, love language-nya juga giving ya teman-teman ya. Jadi dia tuh kan, suka memberi atau suka diberi hadiah. Nah, yang aku rasa kalau kamu memang beneran menerima cintanya, dia nanti akan memberikan sesuatu, sebagai tanda jadi ya. Nggak tahu nih, kayaknya dia nanti akan membawa hadiah ya, bisa jadi emas, bisa jadi rumah ya, mobil, pokoknya ada sesuatu yang akan dia kasih ke kamu ya. Terus kemudian di sini dia akan bekerja dengan giat ya teman-teman, karena dia hari-harinya semangat, dia sangat semangat, dia juga kayak yang, mungkin kalau tadinya tuh kan dia sendiri ya, tadinya tuh kalau kamu waktu belum kamu nerima cintanya, dia tuh kayak, "Aduh tujuan hidup ini buat apa?" Terus kayak mungkin waktu belum ketemu kamu juga dia berpikir, "Ngapain sih gua, capek-capek kerja sampai lembur-lembur sampai malam, duitnya ini buat apalah," gitu, orang hidup sendiri, misalkan dia seorang bujang gitu atau dia tuh ngehidupin dia sendiri gitu ya. Dia berpikir, "Ngapain sih harus, kerja segininya gitu, capek-capek kayak gini." Tapi ketika kamu sudah menerima cintanya, berarti kan udah punya hubungan dengan kamu dong. Nah, hari-hari dia ini kan semangat, hari-hari dia ini kayak yang, "Oke, aku kerja, ada nih hasilnya nanti kita bisa buat jalan-jalan bareng ya," gitu. Jadi dalam diri dia, dalam hati dia, dia merasa ketika sudah sama kamu tuh dia bekerja dengan giat. Untuk apa? Dia menabung, terus dia berpikir, "Ah, nanti gajian kan bisa nih malam mingguan sama kamu, atau nanti bisa nih beliin cilok," misalkan, ya. Jadi memang ada, gregetnya sendiri dia kerja ini akhirnya ada yang dia tuju gitu loh teman-teman. Jadi dia di sini akan melihatnya, jadi gini teman-teman kadang ya, tapi aku ingatkan ya teman-teman ya, takutnya nih masih ada anak-anak di bawah aku nih yang anak-anak baru ABG gitu ya, meskipun di sini aku setting kan untuk yang umur 17 ke atas. Nah, ini misalkan nanti kamu perempuan nih, ketemu, sama yang ini nih, laki-laki ini nih, yang tadinya ngejar kamu banget, effort banget, kemudian pas udah mendapatkan cinta kamu, dia terlihat cuek, kamu merasa dia cuek, kamu merasa dia ini kayak yang, "Kok udah nggak ngejar aku lagi, Kak? Kok dia sekarang jarang VC, jarang video call, jarang telepon?"
jarang ketemu, misalkan gitu, kamu berpikir kayak gitu ya teman-teman. Nah, ketahuilah lelaki itu kalau sudah nyaman, sudah mendapatkan cintanya, dia akan, giat bekerja ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah menikah atau yang kalian nih yang sudah pernah menikah, laki-laki nih yang nonton, bener nggak? Jadi ketika, apa namanya, sudah mendapatkan cintanya, dia akan lebih fokus untuk mencari rezeki, mencari nafkah ini kepada orang terkasihnya. Jadi mungkin kadar cintanya terlihatnya sepele, kayak menurun, menurut pihak perempuan ini kayak menurun. Padahal sejatinya dia ini lagi, giat-giatnya bekerja untuk apa, ya untuk orang terkasihnya itu hasilnya. Makanya kadang orang tuh kalau yang namanya, pengantin baru kadang ya, kalau ini masalah, suami istri, mungkin atau kamu deh yang masih pacaran awal-awal kayak dikejar, begitu udah dapetin kok cuek ya. Tapi walaupun kamu dicuekin, tapi kalau kamu butuh dia selalu ada, itu berarti memang dia ini sekarang lagi tentang finansial. Begitu udah mendapatkan kamu ya teman-teman ya, kita kembali di topik ini ya. Begitu mendapatkan kamu, laki-laki ini ya, akan lebih giat bekerja. Untuk apa ya? Karena dia udah ada tujuan, yang tadinya dia tidak ada tujuan, sekarang udah ada kamu. Mungkin dia langsung mikir, nanti kita bisa malam mingguan, terus mungkin dia nanti, berpikir akan nabung untuk bisa tunangan, lamar kamu dan lain-lainnya. Makanya nanti ketika kalian memang sudah ada komitmen, akan terlihatnya dia agak cuek atau mengurangi durasi telepon karena di sini dia lagi, apa ya, giat-giatnya bekerja gitu. Setelah ada kamu, dia semangat banget ya. Kemudian di sini ada the Jasmine. Mungkin sekarang tuh dia, banyak-banyak berdoa ya teman-teman tuh, banyak-banyak berdoa, lagi banyak minta petunjuk sama Tuhannya, minta petunjuk sama orang-orang sekitar ya. Kalau ini memang dia ini, apa namanya, sudah merasa nyaman sih sama kamu ya, kalau kamu terima cintanya, ketika dia nanti, memang kalian sudah ada komitmen ya, yang aku lihat di sini dia akan, menjadi orang yang cukup apa ya namanya ya, pokoknya dia akan mematangkan pikirannya lah, dia mungkin banyak orang yang di sekitar dia yang lebih tua, dia akan nanya tentang pernikahan, tentang cara, memperlakukan pasangan dan lain-lainnya lah yang menurut dia ini, dia kurang tahu, kurang paham gitu ya teman-teman. Ada energi The Sun ya, di sini energinya tuh kayak yang sangat berapi-api, sangat semangat, aku lihatnya dia sangat semangat teman-teman ya. Di sini tuh kayak mungkin menurut kamu tuh, "Ah, apa sih heboh banget sih?" Gitu ya. Tapi ketika sudah kalian sudah ada komitmen gitu ya, ada hubungan, kamu nerima dia, terus dia tuh ternyata orangnya rame gitu ya teman-temannya dan dia akan ya buktikan bahwa memang dia tuh sangat komitmen dengan kamu, makanya di sini dia akan giat kerja, terus dia akan berapi-api, sehari-harinya tuh semangat karena sudah ada kamu, mungkin kamu setiap pagi say hello, "Selamat pagi," ngucapin selamat pagi, selalu bikin, apa ya namanya, perhatian untuk dia, lebih, hati-hati di kerjanya, kayak gitu-gitulah. Itu tuh hal-hal itulah yang bikin dia tuh berapi-api sehari-harinya ya. Ada date ya, orang dengan ciri-ciri ini tadi ketika kamu sudah ada komitmen menerima cinta dia, aku lihatnya di sini dia akan, apa namanya, meninggalkan hal buruk, hal toksik, hal negatif di kehidupan sebelumnya ya teman-teman, ada death ya, meninggalkan hal-hal buruk yang merupakan mungkin itu toksik, yang mungkin menurut dia ini kayak bakal nyakitin pasangan, dia akan berusaha kalau misalkan dia tadinya nggak rajin bekerja ya, dia kan jadi rajin bekerja. Terus, kalau misalkan dia ini nggak rajin mandi, dia akan rajin mandi dan lain-lainnya lah, yang intinya hal-hal buruk di, sebelumnya, sebelum ketemu sama kamu, dia akan, apa namanya, akan dikurangin, bahkan mungkin kalau bisa juga akan dirubah gitu ya, karena segitu dia, senengnya, bahagia mendapatkan kamu. Coba kita lihat untuk perasaan dia yang sekarang, saat ini, saat kamu belum belum, apa namanya, nerima dia. Ya, kalau ataupun dia mungkin belum nembak ya, terus dia belum tahu nih perasaan kamu kan kalau udah tembak. Nah, kita lihat untuk saat ini ya, saat kamu menonton video aku, perasaan dia gimana sih ke kamu nih? Dia lagi overthinking teman-teman, lagi overthinking nih. Mungkin kalau kamu belum dikasih tahu atau dia tuh lagi deketin tapi dia belum nembak, tapi dia tuh ada overthinking sendiri di sini. Kayak antara yakin nggak sih nanti, walaupun di sini tadi ada keyakinan kalau kamu tuh udah tahu bakal nerima dia, dia akan bahagia. Tapi di sini juga dia kayak
apa ya, bingung gitu loh kalau misalkan dia mau kalau ini belum nembak ya, walaupun baru deket-deket nih, ada tanda-tanda kalau dia sayang sama kamu gitu, tapi belum nembak, ada kemungkinan dia ini lagi mikir teman-teman ya, mungkin lagi mikirin cara gimana agar, kamu tuh ketika ditembak atau dia mengungkapkan rasa cintanya tuh kamu langsung iyain gitu loh ya. Tapi di sini ada sisi kayak dia yakin kamu nerima dia, tapi mungkin juga dia tuh ada sudah ngasih ngasih planning atau ngasih apa ya namanya, siap-siap jaga-jaga untuk hatinya sendiri gitu. Kalau kamu memang nanti nggak terima, ya udahlah gitu mungkin, ini belum rezeki, belum jodoh gitu ya. Meskipun dia tuh sebenarnya effort banget, saat ini mungkin lagi kejar kamu ya, lagi mantau sosial media, semua sosmed dia ikutin gitu kan. Tapi di sini ada energi kayak dia menoleh lagi dan ada energi kalau memang nanti dia tidak kamu terima, ya dia sudah ngasih, aba-aba ke diri dia bahwa nggak boleh sedih gitu loh menurut dia, "Aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh, patah semangat, aku harus tetap, apa namanya, rajin bekerja," gitu. Jadi kalau memang nanti kamu misalkan menurut dia ya, kalau kamu nanti tidak nerima dia, ya dia akan ya udah gitu aja, yang penting dia udah effort gitu. Mungkin akan dicoba lain waktu gitu ya, Anda belum beruntung gitu. Tapi dia tuh sebenarnya ada keyakinan kalau kamu nerima sih, hanya saja mungkin dia lagi cari cara untuk gimana biar ketika dia ngomong, "Aku suka kamu," kamu tuh, langsung iyain gitu loh, menurut dia gitu ya teman-teman. Oke, itu aja aku akan cek ya untuk zodiak ya yang ketarik di sini, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia, atau zodiak kalian berdua ada di sini. Ada Capricorn, Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer, Sagittarius kuat ya, Pisces, Taurus, Libra, dan Aries. Capricorn, Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer, Sagittarius, Pisces, Taurus, Libra kuat, Sagittarius kuat, dan Aries ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk di-like, di komen positif. Kalau yang belum subscribe bisa di-subscribe, bisa di-share ke media sosial kalian ya. Kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.